Baik, sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran kami semua, supaya kami dapat duduk dengan tenang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada pagi hari ini, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu yang duduk pada saat ini. Secara khusus berdoa untuk acara sebentar pemberkatan nikah antara anak kekasih kami, Abner dan Riani. Biarlah Tuhan memberkati semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mengadakan upacara pemberkatan nikah antara kedua anak kekasih kita melandasi semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama tentang kunci sukses pernikahan Kristen. Ya, kunci bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga ataupun pernikahan yang sukses. Kita buka dari Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya baca untuk kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kita belajar bersama-sama tentang kunci keluarga ataupun pernikahan yang sukses. Nah, tentu kita mau pernikahan anak kekasih kita Abner dan Riani bisa sukses dan bisa berjalan dengan baik. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernikahan itu adalah sebuah momen indah di dalam hidup manusia. Jadi pernikahan itu adalah satu momen, suatu hal yang sangat indah dan dirindukan semua orang. Jadi saya yakin semua orang, semua kita pasti mau menikah. Ya, buktinya kita sudah menikah dan anak kekasih kita akan menikah dan anak-anak muda pasti merindukan hal itu. Karena ada keterlibatan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Jadi kalau kita mau keluarga ataupun pernikahan kita berhasil, pernikahan kita sukses, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam pernikahan kita. Jadi pada saat ini kita melihat kedua anak kekasih kita, mereka memutuskan untuk menikah. Sehingga pada saat ini kita akan mengadakan pemberkatan nikah antara kedua anak kekasih kita, di mana kedua mempelai berjanji, ya, pada saat dinikah mereka berjanji kepada pasangannya, berjanji di hadapan kita sebagai jemaat Tuhan, mereka berjanji di hadapan pendeta, dan terlebih-lebih mereka berjanji di hadapan Tuhan. Ya, mereka berjanji bahwa mereka akan memelihara pernikahan mereka dengan baik. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu sudah pasti. Ya, seperti yang sudah saya katakan kepada kedua anak kekasih kita, seperti yang saya sampaikan tadi malam juga,
Saya katakan pernikahan itu bukan untuk coba-coba. Ya. Kita menikah, kalau tidak cocok, ya selesai. Tapi apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, namun pada kenyataannya ataupun pada realitanya ada pernikahan yang tidak bertahan lama. Ya. Jadi ada pernikahan yang tidak bertahan lama. Ada pernikahan yang relatif singkat. Ya tentu kalau kita lihat di bangsa dan negara kita, terutama para artis, mereka kalau menikah, wah kayak ajang uji coba saja. Menikah, cerai. Lah itulah orang dunia. Tetapi sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Kalau kita sudah berjanji di hadapan pasangan kita sudah berjanji di hadapan jemaat, kita sudah berjanji di hadapan pendeta, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Tidak ada yang boleh memisahkan kecuali maut. Nah itu di dalam ajaran kekristenan. Nah namun kita lihat ada keluarga ataupun pernikahan yang relatif singkat. Ada yang 1 tahun, syukur-syukur kalau ada sampai 1 tahun. Ada yang bulan, ada yang tahun, dan lain sebagainya. Dan semuanya berakhir dengan perceraian. Mereka mengatakan tidak cocok lagi. Saudara, waktu pacaran, waktu sebelum menikah, wah mereka katakan, kamu cocok sama saya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tapi setelah menikah, kamu tidak cocok lagi. Itu manusia ya. Jadi kita hati-hati di dalam pernikahan kita, karena pernikahan satu untuk selama-lamanya. Ya tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita. Nah, saudara, semuanya itu akan terjadi. Apakah itu karena Tuhan salah menentukan jodoh kita? Saudara, apakah kita mempersalahkan Tuhan yang salah kasih jodoh sama kita, atau siapa yang salah? Ya tentu yang salahnya di sini biang keroknya ya kita manusia. Ya. Kita yang tidak hati-hati di dalam memilih dan kita tidak mendoakan. Ya mungkin kita hanya semata-mata melihat kecantikan, kegagahan, sehingga kita tidak mendoakan. Akhirnya ya kesalahan itu sepenuhnya kepada kita manusia. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah di dalam memberi jodoh kepada kita. Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Namun kita manusialah yang kurang puas. Ya. Karena egonya kita merasa tidak puas. Nah, oleh sebab itu, apakah kunci sukses dari pernikahan Kristen? Apa kuncinya supaya pernikahan kita ataupun keluarga kita bisa sukses dan baik? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari ayat pembacaan kita. Yang pertama, di ayat yang ke-22, yaitu istri harus tunduk kepada suami. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, baik yang sudah berkeluarga, kita yang sudah menikah, maupun anak kekasih kita yang akan diberkati. Istri harus tunduk kepada suami. Bukan berarti kalau lewat tunduk. Saudara, bukan begitu. Tunduk dalam arti taat, menghargai suami. Yaitu ayat yang ke-22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, ini perintah Tuhan. Dan inilah kedudukan istri di dalam keluarga. Ya. Tetapi kalau kita melihat sekarang, kalau dia adalah seorang wanita karir, kadang-kadang menyepelekan suaminya. Kadang-kadang ia mengambil alih kepemimpinan di dalam keluarga. Nah, saudara, ini salah. Karena firman Tuhan katakan, istri tunduk kepada suami. Nah, pengertian tunduk di sini punya makna rohani yang kuat dan mendalam. Artinya,
tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, kita tunduk kepada Allah. Dalam arti kita taat, kita setia melakukan firman Tuhan. Kita dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Demikian juga istri tunduk kepada suami. Saudara, ini Alkitabiah. Karena itu sikap tunduk di sini bukan seperti bawahan kepada atasan. Ya. Jadi kalau sikap tunduk di dalam keluarga tidak seperti bawahan sama atasan. Saudara, kalau kita lihat di polisi, tentara, kalau bawahannya siap komandan, siap komandan. Itu bukan seperti itu ya. Bukan dalam arti tunduk kepada atasan. Tetapi karena itu memang kemauan Tuhan Yesus, maka saya taat. Saya dengan sukacita dan tulus menghormati Tuhan Yesus. Jadi kita dengan sadar, dengan sungguh-sungguh, karena kita merasa bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Makanya saya harus tunduk kepada Dia. Taat kepada kebenaran firman-Nya. Saudara, suami adalah pemberian Tuhan yang terbaik kepada istri. Jadi pada akhirnya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka sang istri katakan, saya bersyukur bahwa suami saya adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan kepada saya. Maka saya harus menghormati dia, menghargai dia, dan mengasihi dia. Setelah itu, keluar dari isi hati seorang istri kalau suaminya sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa makna penting dari kata tunduk yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi ada beberapa kata ataupun makna penting dari kata tunduk yang dijelaskan di sini. Yaitu yang pertama adalah tunduk berarti merendahkan diri ataupun tidak merasa lebih, tidak bersikap berlebihan ataupun over. Jadi kata tunduk itu berarti kita merendahkan diri kita. Kita tidak merasa lebih dari suami kita. Dalam arti walaupun kita wanita karir, kita lebih banyak uangnya dari suami kita. Kalau kita sudah masuk di dalam keluarga, berarti kita hargai suami kita. Ya, kita harus tunduk karena suami adalah kepala dari istri. Nah, tunduk di sini juga berarti setia. Karena Tuhan Yesus begitu setia mengasihi saya, saya juga harus setia mengasihi suami saya. Saudara, kunci sukses pernikahan adalah setia. Ya, setia kepada suami. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Riani di dalam membangun pernikahan harus pegang komitmen setia hanya mencintai Abner. Jangan tidak setia. Kalau mentah-mentah sudah berapa tahun Abner sudah mulai tidak gagal lagi, sudah mulai lirik-lirik yang lain. Dan tak seperti itu. Setia kepada pasangan kita. Itu artinya tunduk itu setia kepada pasangan kita. Arti tunduk yang ketiga adalah dengar-dengaran. Jadi kalau kita tunduk kepada suami kita, kita pasti mendengar ataupun dengar-dengaran. Nah, bagaimana saya akan dengar-dengaran kepada Tuhan? Begitu juga kita dengar kepada suami kita. Jadi itu sebagai bukti bahwa saya mendengar firman Tuhan. Ya, buktikan kita juga dengar suami kita. Itu arti tunduk yang ketiga. Yang keempat, tunduk berarti menghormati ataupun menghargai suami kita. Nah, saudara, kalau bukan kita yang hargai suami kita, siapa lagi? Ya. Jangan sampai kita menjelekkan suami kita di depan orang. Kalau suamiku tuh kalau, nah,
Nggak boleh. Ya. Seorang istri harus mengasihi, menghargai, dan menerima kelebihan kekurangan suami. Ya, karena itu memang pilihan kita. Dan itu sudah kita doakan kepada Tuhan. Jadi kita harus menghargai suami kita seperti kita menghargai dan menghormati Tuhan. Yang kelima adalah tunduk, berarti memberi tempat kepada suami. Artinya kita menjaga martabatnya, kita menjaga wibawa suami kita. Ya, jangan justru kita kemana-mana menceritakan kejelekan suami kita. Ya. Jadi kita harus menjaga kewibawaan suami kita sendiri. Nah, saudara, itu yang perlu kita perhatikan. Ini untuk istri-istri, yaitu tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Kita tidak mungkin tunduk dan taat kepada Tuhan, sementara kita tidak bisa tunduk dan taat kepada suami yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Sedangkan yang ada bersama kita, kita tidak bisa taat dan tunduk kepada mereka. Apalagi Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Jadi karena itu, firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita sebagai istri-istri tunduk kepada suami. Ya, kita melihat hal yang perlu kita perhatikan sebagai kunci sukses keluarga ataupun pernikahan. Yang kedua adalah sekarang untuk suami. Suami harus mengasihi istri. Nah, kalau suami mau istrinya tunduk, kalau suami mau istrinya taat, suami harus mengasihi istri. Ya. Di ayat yang ke-25. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengertian mengasihi di sini tidak sepihak. Ya. Saya katakan mengasihi di sini tidak sepihak. Tetapi suami yang mengasihi Tuhan Yesus sadar atau tahu persis bahwa inilah pemberian Tuhan bagi saya. Jadi sebagaimana kita mengasihi Tuhan, begitu juga kita mengasihi istri kita. Nah, mengasihi istri lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, saudara, tidak ada orang yang sempurna. Ya. Secantik-cantiknya perempuan, pasti juga ada kekurangannya. Segagah-gagahnya laki-laki, pasti juga ada kekurangannya. Makanya kita mengasihi istri kita lengkap dengan kelebihannya, kekurangannya. Makanya saya mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi Tuhan dan diri saya sendiri. Saudara, ini ukurannya. Kita mengasihi istri kita seperti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri. Saudara, saya percaya kita semua pasti mengasihi diri kita sendiri. Ya. Bapak-bapak ataupun kita sebagai suami, kita tidak mungkin tidak mengasihi tubuh kita. Nah, sebagaimana saya dan saudara mengasihi tubuh saudara, demikian juga kita mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, saudara, ada beberapa makna penting dari kata mengasihi yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah mengasihi karena dia adalah belahan jiwaku. Nah, ini dia. Kita mengasihi istri kita karena dia adalah pemberian Tuhan yang terbaik bagi kita. Kita mengasihi istri kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Karena istri adalah belahan jiwa kita atau tulang rusuk yang sudah lama hilang dan kita temukan. Ya, jadi istri kita itu adalah tulang rusuk yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri karena dialah teman pewaris dari kasih karunia. Itu arti mengasihi yang kedua. Yang pertama, yang kedua, mengasihi karena dia
ataupun istri adalah pemberian terbaik dari Tuhan Yesus kepada saya. Jadi sekalipun istri kita memang banyak kekurangannya, kita bersyukur karena dia adalah pemberian yang terbaik dari Allah kepada saya. Makanya saya bersyukur untuk seorang pendamping yang Tuhan berikan. Arti mengasihi yang ketiga adalah karena saya mau memberi diri ataupun memberi hidup saya untuk istri saya. Berarti kita sebagai suami mau memberi yang terbaik bagi istri kita. Jadi saya yakin percaya sebagai suami kita pasti mau yang terbaik bagi tubuh kita sendiri, termasuk bagi pasangan kita sendiri. Saya yakin kita mau yang terbaik bagi mereka. Itu arti mengasihi yang ketiga. Yang keempat, mengasihi karena kita wajib memelihara dan memenuhi kebutuhan istri kita. Jadi sebagai lelaki, sebagai suami, kita harus bekerja keras, berusaha memenuhi kebutuhan istri dan keluarga kita. Yang kelima adalah mengasihi berarti kita rela berkorban untuk istri kita. Saudara, permisi mau tanya, apakah kita selama ini sudah berkorban untuk istri kita? Atau kita hanya berkorban untuk diri kita sendiri? Saudara, suami yang mengasihi istrinya, dia rela berkorban untuk istrinya. Sama seperti Tuhan Yesus, dia rela mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita sebagai jemaatnya. Itulah bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita. Dan demikian juga seharusnya sebagai suami harus rela berkorban untuk istri, harus rela berkorban untuk keluarga. Makanya kita bisa melakukan pekerjaan kita, melakukan segala sesuatu dengan baik hanya demi keluarga. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Bagaimana suami harus mengasihi istri, sebagaimana kita mengasihi Tuhan, dan sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi biarlah nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi acuan bagi kita semua di dalam kita membangun keluarga yang sukses, di dalam kita membangun pernikahan yang sukses. Nah, saudara, keberhasilan dan kesuksesan keluarga itu adalah tergantung dari bagaimana kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan, pedoman bagi kita di dalam kita mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pada saat ini. Meteraikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami membangun pernikahan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kepersembahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.